السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada bulan Sya'ban tanggal 9 apa 8 sekarang? 9 ya. Ya. Pada tanggal 8 dari bulan Sya'ban kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rumahnya untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita masih pada cara yang ke-8 untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat, yaitu al-hadaru min al-ujb wal ightirar. Waspada terhadap ujub dan tertipu. Karena ikhwani fiddin azakumullah, ujub ini adalah sesuatu yang bahwa ujub ini adalah seseorang itu dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ya, kalau orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kuburan, ajimat, pohon kayu, batu dan yang lain-lainnya, ini sudah jelas. Kemudian orang dia riya, sum'ah, karena ada orang yang melihatnya atau karena ada orang yang mendengarnya. Tapi ujub ini dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Jadi ujub ini bisa jadi seseorang itu terjatuh ke dalamnya di saat tidak ada siapa-siapa melihatnya, tidak ada siapa-siapa yang mendengarnya, tidak ada siapa-siapa yang tahu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mari kita baca ayo ikhwah. Wa min mujibatin najah. Di antara sebab-sebab keselamatan di dunia dan di akhirat, alla yu'jabal mar'u bi'amalihi salih. Jangan dia merasa bangga dengan amal saleh yang dia lakukan. Ya. Kenapa ayyuhal ikhwah? Karena amal saleh yang kita lakukan itu yang menggerakkan hati kita ini untuk melakukannya adalah Allah. Kemudian yang memberikan fisik kita kemampuan untuk melakukan amal saleh itu adalah Allah. Apanya yang kita harus banggakan? Seharusnya ayyuhal ikhwah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar kepada Allah. Lihat saja, begitu kita selesai melaksanakan salat tadi, langsung kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Ya.
Kenapa ayo ikhwah? Karena Allah sudah menggerakkan hati kita untuk melaksanakan salat. Allah juga memberikan fisik kita kemampuan untuk melaksanakan salat. Maka pasti ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan salat itu. Maka di sini dibutuhkan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yaghtarra bi nafsihi wa bi ta'atihi. Dan jangan dia tertipu dengan dirinya dan ketaatannya. Ya, jangan menganggap diri paling saleh. Ikhwani fi din azakumullah, dan ujub ini paling banyak menimpa adalah tulabul ilm, para penuntut ilmu. Ya, ketika dia rajin datang ke majlisul ilm, rajin datang ke pengajian, dibisikkan oleh syaitan. Lihat teman-temanmu nongkrong di jalanan, ya, teman-temanmu nonton TV, mengikuti pilpres atau yang lain-lainnya, kamu masya Allah datang ke pengajian, ya. Atau kadang-kadang masya Allah dia rajin, namun begitu dia akrab dengan ustadz, besar kepalanya, ya. Begitu dia berjalan bersama syekh, berjalan bersama para ulama, besar kepalanya, ya. Duduk bersama masyayikh. Memang tidak bisa tidak, ayo ikhwan. Kita ini adalah manusia, kita bukan malaikat. Ya, bagaimana perasaan seseorang ketika dipegang tangannya misalnya oleh seorang syekh yang besar, apalagi dipegang tangannya oleh Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram misalnya, pasti dia akan bangga. Ya, dan dia mengatakan, lihat aku ini. Ya, yang megang tangan saya, yang menggandeng saya siapa? Imam Masjidil Haram. Ya, begitu dipanggil dia, begitu disebut namanya, lihat siapa yang menyebut nama saya, Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, semua ini adalah celah-celah bagi syaitan untuk menjerumuskan kita. Ya, makanya ingat apa kata Nabi SAW tadi, seandainya kalian tidak melakukan dosa, maka aku khawatirkan terhadap kalian yang lebih parah, yang lebih besar lagi. Apa itu? Yaitu al-ujub. Ujub ini, ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kemudian kata Syekh, wa an yahdhara min dzalika ashaddal hadar, dan hendaklah dia mewaspadai hal ini, ya, dengan sebenar-benarnya waspada terhadap ujub ini. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, ada orang-orang yang sudah merupakan tabiatnya suka dipuji. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW mengatakan, la takunu aunan lisyaitani ala akhikum. Jangan kalian membantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kalian. Kita tahu si fulan ini suka diajum, suka dipuji, kita puji dia lagi. Ya, tadi saya lihat kamu sama Ustadz Fulan, tadi saya lihat kamu sama Syekh Fulan, masya Allah saya lihat kamu di YouTube duduk di dekatnya Syekh Fulan. Ya, besar kepalanya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Karena ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan manusia. Membinasakan manusia. Salah satu di antaranya adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya, bangganya seseorang terhadap dirinya, terhadap prestasinya, terhadap amal-amal salehnya. Fa inna hadarahu min dzalika sababun linajatihi, karena kewaspadaan seseorang terhadap ujub ini dan bangga diri ini merupakan salah satu sebab keselamatannya di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin azakumullah, orang yang ujub itu jeleknya dia tidak merasa dirinya berdosa. Ya, kalau dia berzina dia merasa dirinya berdosa. Kalau dia mencuri, kalau dia berghibah, kalau dia berbohong, dia merasa dirinya berdosa. Tapi kalau orang ujub, dia tidak merasa dirinya berdosa. Bahkan dia bertekad untuk mengulanginya lagi. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Kira-kira orang yang seperti ini nanti, apabila dia menuntut pahala-pahala, enggak menghadiri kajian, pahala ini, nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu sudah mendapatkan pahalamu. Ya, kamu sudah mendapatkan balasanmu. Apa balasanmu itu? Ujub itu balasanmu.
pahala tidak ada bagimu. Ya, pahala itu adalah orang yang bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, beramal, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala murni. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dicaci maki, dipuji, itu tidak akan mempengaruhinya. Ini orang yang apa? Yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma, perhatikan sekarang ayo ikhwah, apa kata Syekh? Wa amma man ahmala hadzal janib. Adapun orang-orang yang mengabaikan hal ini, tidak pernah memperhatikan masalah ujub ini, ya, wa adkhala ala nafsihi al-ghurur wal ujub, ya, dan dia memasukkan pada dirinya sifat ghurur, tertipu dengan amal ibadahnya, ujub dengan amal ibadahnya, fa innahu halikun la mahala. Orang ini binasa, pasti dia binasa orang ini. Ya bagaimana tidak, amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya sekedar ditolak, ya, dan dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Orang-orang musyrik dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kuburan, dengan ajimat, dengan batu, dengan pohon kayu. Kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Kemudian waqad qala Syekh Hafizul Hakami. Syekh Hafizul Hakami mengatakan wal ujbu fahdharhu. Adapun ujub ini waspadalah terhadapnya. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat ujub ini. Karena ujub ini bisa menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ya, makanya Syekh Hafizul Hakam mengatakan wal ujbu fahdharhu. Adapun ujub ini maka waspadalah terhadapnya. Innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihil arimi. Yang namanya ujub ini adalah dia ibarat banjir yang akan menghanyutkan amal pelakunya sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya sudah hanyut, ya, dihanyutkan oleh rasa ujubnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Faminan nasi man takunu indahu a'malun salihat. Ada orang-orang yang memiliki amal-amal saleh yang begitu banyak. Wa ta'atin mutanawwi'at, dan ketaatan-ketaatan yang berbeda-beda, yang bervariasi. Sedekah, siam, ya, salat malam, berbakti kepada kedua orang tuanya, baik kepada tetangga-tetangganya, banyak ketaatan-ketaatannya. Fayadkhulu alaihi syai'un minal ghururi wal ajub, maka masuk ke dalam hatinya, ya, ghurur, tertipu, bangga dengan amal ibadahnya itu, dengan kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukannya. Wa yarkanu ila amalih, dan dia merasa bahwa dia telah mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalannya itu. Lihat ayo ikhwah, ya, bahayanya bahwa dia telah merasa dirinya telah mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan amal-amal yang dia perbuat itu. Seolah-olah dia begitu yakin bahwa amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayo ikhwah, pernah kita sampaikan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, seandainya aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu sujud saja, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dariku, itu lebih baik bagiku daripada dunia dan isinya. Satu sujud saja, bukan satu salat. Ya, kenapa demikian? Dia mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Fayahlaku bidzalik wa yuhbitu amaluhu kulluh. Maka apabila sudah ujub itu sudah masuk ke dalam hatinya, maka dia akan binasa dan amal ibadahnya semua akan terhapus. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wal wajib 'ala al-insan an ya'lama
annahu muqassir. Dan yang wajib untuk disadari oleh setiap muslim, setiap manusia, harusnya menyadari bahwa dia itu adalah muqassir. Muqassir artinya dia belum menunaikan perintah-perintah Allah ini dengan baik. Ya, jangan merasa bahwa meskipun kita rajin ngaji, melakukan ketaatan-ketaatan, jangan merasa bahwa kita ini sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Tidak mungkin itu ayolah ikhwan. Ya, maka orang yang merasa dirinya bahwa dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ini pasti akan masuk ke dalam hatinya rasa ujub. Tapi kalau dia merasa dirinya bahwa dia belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dia akan senantiasa berusaha bagaimana untuk saya bisa lebih ikhlas, bagaimana saya bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana saya memperbaiki kualitas salat saya, bagaimana saya memperbaiki kualitas puasa saya dan ibadah-ibadah saya yang lainnya. Wa annahu mahma balagha fi amalihi falan yuaddiya syukra ni'amillahi alaihi. Dan bagaimanapun ia beribadah kepada Allah, bagaimanapun ia melakukan ketaatan-ketaatan, tidak mungkin dia akan mampu mensyukuri nikmah-nikmah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ikhwani fi din azakumullah, lihat hadis yang luar biasa ini ayolah ikhwah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yudkhil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadahnya. Lalu sahabat itu bertanya dia, karena ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, tidak ada seseorang yang masuk ke surga dengan amal ibadahnya. Sahabat itu bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak akan masuk ke surga dengan amal ibadahmu ini? Rasulullah ini bukan siapa-siapa, bukan saya, bukan antum, bukan ustadz, bukan syekh fulan, bukan alim fulan. Rasulullah yang ditanya. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa masuk surga dengan amal ibadahnya itu. Ya, apa kata Nabi? La wala ana, tidak, saya pun tidak bisa masuk surga karena amal ibadah saya ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allahu birahmatih, melainkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam rahmahnya, baru aku bisa masuk ke dalam surga. Dan kita semua seperti itu ayolah ikhwan. Makanya ikhwan fillah azakumullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka, semua kita dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak zalim sama sekali. Ya, seandainya kita masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal ibadah kita. Ya, coba kita bandingkan ayolah ikhwah. Seseorang yang usianya 60 tahun atau 70 tahun, ya, potong masa tidurnya, potong waktu bekerja, potong waktu makan, minum dan santai-santai. Mungkin usia ibadahnya itu hanyalah 2 tahun. Setelah kita potong ini dan itu, ya, karena tidur yang ideal itu adalah berapa jam? 8 jam. Tambah waktu kerja, kemudian tambah waktu makan, tambah waktu kosong dan yang lain-lainnya. Mungkin ibadah kita itu waktu atau usia ibadah kita hanya 2 tahun. Kemudian dari 2 tahun ini, berapa yang bagus yang karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, berapa itu? Mungkin hanyalah sebulan 2 bulan. Kenapa saya mengatakan sebulan 2 bulan? Mungkin karena kebanyakan kita atau mungkin semua kita di sini tidak full dia mengetahui apa yang dia baca ketika dia sholat itu. Bacaan-bacaan sholat itu tidak semua kita tahu. Ya, mungkin ada yang tahu 10%, ada yang tahu 2%, ada yang mengetahui 50%, ada yang 70% dan yang lain-lain. 100% mungkin tidak ada.
Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, mungkin di antara ibadah kita yang bagus itu hanyalah mungkin 2 bulan atau 3 bulan dari 2 tahun itu. Lalu nanti kalau kita masuk surga, masa 2 bulan kemudian kita diusir oleh Allah? Tidak. Kalau kita sudah masuk surga, kita abadi, kita kekal di dalam surga. Kemudian kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya. Kenikmatan yang kita akan terima di dalam surga, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Ya, apakah mungkin kita mendapatkan semua ini karena amal ibadah kita? Tidak mungkin. Ya, mungkin kebanyakan di antara kita begitu Allahu Akbar langsung pikirannya melayang ke kantor, ke kerjaannya, ke keluarga, dan yang lain-lainnya. Ya, sehingga Allahu Akbar turun naik dia tahu. Ya, tapi apa yang dibaca oleh imam, kemudian apa yang dia baca dia tidak tahu. Ya, pantaskah kita masuk surga kalau begini ya ikhwah? La ilaha illallah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan ada orang yang bisa masuk ke surga itu dengan amal ibadahnya. Ya. Nabi sahabat itu bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak akan masuk ke dalam surga dengan amal ibadahmu?" Coba, siapa yang ibadahnya sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada? Enggak ada. Ya. Hartanya semua itu, jiwa raganya, waktunya semua diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita yang ragu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia beribadah itu 100% dia ikhlas. Ya, tidak ada orang yang ragu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, dia mengatakan saya juga tidak bisa masuk surga dengan amal ibadah saya. Lalu masa saya atau antum atau yang lain-lainnya bisa masuk surga dengan amal ibadahnya? Ya. Nabi mengatakan illa an yataghammadanillahu birahmatih. Ya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menghimpun aku, memasukkan aku ke dalam rahmahnya. Wa kana dhalika al-hal fi khiyari hadhihi al-ummati min as-sahabah faman ba'dahum. Demikian juga keadaan umat yang terbaik dari kalangan para sahabat dan setelah mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu merasa bahwa ibadahnya itu kurang. Ibadahnya itu adalah belum begitu bagus. Sehingga mereka senantiasa termotivasi untuk beribadah dan meningkatkan kualitas ibadah mereka. Mereka mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami ini sesungguhnya belum beribadah kepadamu sebagaimana semestinya. Kalau mereka mengatakan demikian, lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Ya, mereka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami ini belum beribadah kepadamu sebagaimana semestinya. Mereka itu adalah orang yang zuhud, orang yang paling mantap tauhidnya, orang yang belajar sunnah dari Rasulullah SAW langsung, dan orang-orang yang tidak punya apa? Tidak punya kepentingan-kepentingan seperti kita. Mereka tidak pernah tahu nama bayar SPP, bayar pulsa listrik, dan yang lain-lainnya. Toh begitu kata mereka. Lalu bagaimana dengan kita ini? Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, apabila seorang muslim menyadari hal ini, maka insyaallah dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ujub ini. Kemudian wa min dzalika qaul Abdullah bin Abi Mulaikah, seperti yang diucapkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullahu taala. Wa huwa min ulama'it tabi'in. Ibnu Abi Mulaikah ini termasuk ulama'ut tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan siapa? Dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, perhatikan ini ayo ikhwah. Seorang tabi'i ini, ya, bukan Imam Bukhari, bukan Imam Ahmad, bukan siapapun juga, tapi seorang tabi'in. Kemudian dia ulama tabi'in, orang yang menimba ilmu langsung dari para sahabat. Apa katanya? Adraktu
thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertemu dengan 30 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semua mereka itu 30 sahabat yang aku temui itu, semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya. Ayo, coba ujub ini, bentuk-bentuk kemunafikan apa enggak? Bentuk-bentuk kemunafikan itu. Ya, Masya Allah, dia tampakkan keikhlasannya, ketulusannya, namun ada ujub di dalam hatinya. Kalau demikian para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan kita, ya ikhwah? Ya, bagaimana dengan kita? Maka hendaklah kita setiap saat, setiap ada waktu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dijauhkan dari kita sifat ujub ini, ya, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam berbuat dan berucap. Kemudian, wa idza kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu siddiq hadhihi al-ummah. Abu Bakar adalah siddiq, orang yang siddiq dari umat ini, orang yang terpercaya dari umat ini. Wa khairun nas ba'dal anbiya, dan dia adalah orang yang terbaik, manusia yang terbaik setelah para nabi-nabi. Namun subhanallah, lihat ayyuhal ikhwah, siddiq umat ini dan orang yang terbaik setelah para nabi justru dicaci maki, ya, dicela, bahkan dikafirkan oleh orang-orang Rafidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggunting lidah mereka. Jadi hal ini perlu kita ketahui, sehingga nanti apabila ada orang yang mencaci maki kita, kita jangan marah, kita jangan merasa tersinggung, ya. Karena ikhwani fillah azakumullah, ada orang-orang apabila dia dicaci maki, langsung dia merasa bahwa subhanallah, saya ini adalah tuan guru besar, saya ini orang ngaji, kok saya dicaci maki, kok saya dicela, ya. Muncul rasa ujub dan bangga diri di dalam hatinya. Ini Abu Bakar, orang yang terbaik setelah para nabi, ya, dicela oleh orang-orang Rafidah la'natullahi alaihim. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar ini dia minta diajarkan doa, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'u Allah bihi fi salatih, agar doa ini dibaca di dalam salatnya. Ya. Apa diajarkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sahabatnya Rasulullah yang terbaik. Maka pasti karena dia adalah sahabat yang terbaik, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikannya apa? Yang terbaik juga. Ya. Apa diajarkannya? Diajarkan dia untuk mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa artinya doa ini? Diajarkan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi Allahumma inni Allahumma inni zalamtu nafsi
ظلما كثيرا. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, dan anugerahkanlah kepadaku ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kemudian kata Syekh, fakaifa sya'nu biman huwa dunahu. Kalau doa yang luar biasa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti kita, yang jauh derajatnya di bawah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Falaysa li ahadin an yadhunna istighna'uhu 'anit taubati ila Allah wal istighfari minadz dzunub." Tidak ada seseorang yang boleh mengira bahwa dia tidak butuh untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika daima. Semua manusia butuh untuk senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya, ikhwani fid din azakumullah. Lihat haji, bagaimana habis waktu kita ini? Hah? Enggak terganggu orang nanti? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, fitnah-fitnah yang melanda kita ini tidak pernah kita bayangkan. Ya, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah pekerjaan. Ya, begitu banyak fitnah-fitnah yang melanda kita. Lalu kita diam-diam saja. Ya, artinya kita tidak banyak bertobat, tidak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan-jangan kita akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dosa-dosa dan maksiat-maksiat ya ikhwan. Kata Syekh, fal hasil anna al-'abda idza wuffiqa lil a'mal as-salihah at-thayyibah fala yarkanu ila a'malihi. Kesimpulannya kata Syekh, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal yang baik, maka janganlah dia bangga. Ya, jangan dia bangga, jangan dia merasa bahwa amalnya itu cukup. Jangan dia merasa bahwa dengan amal-amalnya ini dia sudah terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali dia merasa bahwa dengan amal-amalannya ini dia akan masuk surga. Dia merasa dirinya terjamin mendapatkan surga. Wala yaghtar wala ya'jab biha, dan jangan sampai dia tertipu dan bangga dengan amal-amalnya itu. Bal yakunu khaifan min adami qabuli a'malihi,
namun yang harus senantiasa dia tanamkan pada dirinya yaitu perasaan takut jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, yang artinya adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan, begitu banyak ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut jangan-jangan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan salat kita ini satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan puasa yang kita lakukan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu, siapa yang menjamin dirinya bahwa amal ibadahnya itu diterima oleh Allah? Tidak ada. Ya, jangan sampai amal ibadah kita ini diremas-remas oleh Allah kemudian dilempar di wajah kita, ya ikhwan. Ya. Wa indama annahum ila rabbihim raji'un. Mereka takut ya bahwa satu saat mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengoreksi semua amal ibadah yang dia lakukan dan tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indama sa'alat Aisyah radhiyallahu taala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini tentang orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang mencuri?" Karena Allah mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah," dan hati mereka takut. Apakah ayat ini tentang orang yang minum khamr, orang yang mencuri? Nabi mengatakan, "La ya bintas Siddiq," tidak wahai putri As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang puasa, salat, bersedekah. Artinya mereka ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, namun meskipun demikian mereka takut jangan-jangan puasanya, salatnya, sedekahnya itu tidak diterima. Kita kan tidak pernah punya perasaan seperti ini, ayyuhal ikhwah. Tidak pernah. Kita selalu merasa bahwa apabila kita salat Allah akan menerimanya, Allah akan menerimanya. Padahal salat kita kualitasnya jauh dengan kualitas salat mereka. Ya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ini perasaan takut jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita tanamkan. Ya, jangan kita ditipu oleh syaitan bahwa amal ibadahmu ini silahkan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa, lakukanlah maksiat, kamu punya tabungan kebaikan, kamu punya tabungan pahala. Demikian kita dibisikkan oleh syaitan. Ya, jadi sekali lagi ayyuhal ikhwah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan dijauhkan dari segala bentuk ujub, riya, sum'ah dan yang lain-lainnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.